Aku senang ya karena aku dan Shiren tuh melihat Adam semakin berkembang. Artinya tahun lalu dia memang sudah belajar puasa. Nah tahun ini lebih kuat lagi secara kemauan dan keinginannya untuk berpuasa. Artinya nggak gampang tadi aja nih baru udah lagi lemes banget. Teteh bilang aduh ini udah segala macam lah itu gitu ya. Cuma kita memang harus sebagai orang tua semangatin terus dan mungkin coba alihkan kemana gitu ya. Cuma nama anak-anak ya, dia tetap yang tapi lapar banget nih, ini kenapa sih lemes kayak gini gitu. Cuman ya kita coba untuk alihkan dan kita berdialog lah artinya kayak gitu. Tapi di satu sisi juga kadang-kadang bilang, ada memang kenapa mau buka, ada mau buka gitu. Terus dianya malah cuman ngedumel aja tapi nggak mau buka juga gitu. Artinya tadi waktu setelah berbuka puasa kita langsung bilang kayak, Masya Allah Adam hebat ya, tadi puasanya bisa full, alhamdulillah gitu. Jadi ya kita memberikan apresiasi. Tadi omanya juga seneng tadi, Adam hebat, nanti kalau full mau beli apa, nanti oma beliin gitu kan. Adamnya bilang, nanti aja gitu. Adam mungkin maksudnya Adam full dulu puasanya, nanti baru minta suatu koma, mungkin kayak gitu. Ya karena kan kalau kayak bangun sahur kan sebelum subuh, itu juga termasuk tantangan lah kalau menurut aku ya. Ketika bangunin Adam, karena kadang-kadang kita kalau misalnya bangunin subuh Adam ya bangun subuh, tapi kadang-kadang juga dia terlambat subuhnya juga bisa. Nah ini sahur sebelum subuh gitu kan jadinya kan. Nah ini yang menjadi tantangan, artinya bagaimana kita sebagai orang tua yang paling paham bagaimana cara membangunkan anak kita gitu. Kalau saya sama Shiren ya biasanya kalau udah sulit untuk bangunin, aku langsung bilang gendong Adam ke sini, ayo Adam naik ke atas ini, naik kuda aku langsung gendong ke kursinya. Di kursi itu memang kita ke wastafel dulu, cuci muka, kumur-kumur segala macam biar tambah segar. Nanti dia ada sedikit drama, nggak bisa buka nih matanya nih, ya bercandanya dia lah ya, kenapa silau banget gitu ya. Makanya kita tuh harus ngikut tapi bikin anak juga bukannya kamu tuh kayak gimana, bukan kayak gitu, tapi lebih kayak oh silau matanya, ya udah nih pakai kacamata ya gitu ya, pakai kacamata udah tenang, tapi masih gini masa sih gitu. Jadi kita bawain bercanda happy, artinya anak-anak kita ketika mengikuti syariat Islam ini memang jadi enjoy, jadi happy. Jadi kesannya ketika dia kecil tuh dia bahagia dan senang gitu. Itu harus yang kalau kami sih metodenya seperti itu, bikin dia senang dan happy dulu gitu ketika mengikuti syariat gitu. Betul, kalau Adam sekarang sholat, insya Allah mudah-mudahan nggak pernah tinggal lagi sholat 5 waktu. Insya Allah ya, doain ya, insya Allah. Tapi memang belum terlalu fokus juga kalau sholat gitu. Artinya ketika sholat mungkin masih ada goyang-goyang, masih ke kanan kiri gitu ya, kita masih wajar lah hal seperti itu. Tapi harus kita kasih tahu, karena ini umur 7 tahun itu umur yang dianjurkan untuk anak-anak itu untuk beribadah sholat, terutama sholat fardu maksudnya ya. Nah tapi umur 10 tahun itu harus sudah wajib untuk mereka sholat, tidak boleh tidak gitu ya. Nah 7 tahun menuju 10 tahun ini adalah pelatihannya gitu, pelatihan agar anak-anak kita ini memang kita ajarkan, kita latih agar dia terbiasa untuk sholat. Nah kalau misalnya dia kurang fokus ketika sholat, selesai sholat kita kasih tahu, Adam kalau misalnya sholat tuh harus kayak gini, harus kayak gini, kenapa kamu nggak fokus? Ayo coba lebih ini, lebih itu segala macam. Nah ini juga latihan ketika taraweh. Wah sholat taraweh pertama saya sempat yang yang taraweh pertama tiduran. Baru 2 rakaat, habis itu mungkin capek ngantuk tidur dia gitu kan. Apalagi lagi tangan. Nah taraweh kedua goyang-goyang main sama teman-temannya segala macam. Habis itu tapi dia suka karena ketemu teman-temannya. Nah memang harus ada jangan kayak gitu. Bilang alhamdulillah teman-temannya sholat gitu ya. Nah aku bilang sama dia, Adam mau sholat taraweh nggak nak? Mau Abi. Ya udah gini, kita ada syarat deh. Abi ada syarat. Kalau Adam memang tetap mau sholat taraweh dan sama teman-teman, kalau sholat harus fokus sholatnya. Lihat teman-teman pada sholat semua. Tapi kalau selesai sholat, maksudnya atau apa gitu ya, silakan main sama teman-teman. Namanya anak kecil ya, fitrahnya itu memang bermain gitu loh. Jadi aku biarkan Adam ketika sudah selesai sholat. Tapi ketika sholat, aku benar-benar nggak bisa memang. Jadi kita taruh Adam, anak-anak tuh jangan berdempetan sama anak lain, main tuh kemungkinan besar. Kalau ada yang bercanda duluan gitu ya. Nah, jadi aku taruhnya misalnya Adam tuh harus benar-benar Adam kakeknya. Jadi Adam tuh di tengah-tengah antara aku sama kakeknya. Jadi dia mau bercanda juga nggak bisa gitu ya. Nah setelah selesai mungkin ada yang kurang fokus, aku kasih tahu,
Adam rukuknya Adam tadi kurang, benar-benar kurang 90 derajat loh gitu ya. Adam harus benar-benar ruku. Jadi kalau ditaruh air di punggung Adam itu nggak jatuh airnya. Kita harus sampai, kan itu ilmu juga buat anak kita. Jadi oh gitu ya. Jadi perumpamaannya kalau misalnya ruku, berarti kalau ditaruh air di belakang di punggungnya itu nggak jatuh. Artinya memang benar-benar harus ruku banget gitu kan, ngerukuk banget gitu, misalnya benar-benar sejajar ruku kayak gini 90 derajat. Terus kayak yang lain-lain dan yang lain, baca dong nak doanya, jangan terlalu bengong, jangan ini. Tapi setelah selesai sholat. Tahun ini berbeda ya, karena kami pindah lagi kan dari sana ke sini sekarang ya. Terus kedua, alhamdulillah juga musola wadat ini juga udah jadi. Alhamdulillah nanti kita mudah-mudahan ada kegiatan iktikaf bersama ya. Jadi kita bahagialah karena musola ini jadi tempat ngumpulnya para tetangga-tetangga di sini. Di sini sangat guyup sekali, alhamdulillah ada arisannya. Walaupun saya lagi pengen ikut nih, karena kan warga baru di sini, ingin ikut juga sama bapak-bapak di sini ikut arisannya juga gitu. Artinya enak di sini, benar-benar kekeluargaannya masya Allah. Jadi apa kita ngomongin di musola. Kayak aku pertama waktu pindah sini, aku ngomong sama imam masjidnya gitu ya. Aku bilang, Pak pengen deh biar saya tuh juga silaturahmi sama yang lainnya. Boleh nggak aku ajak makan-makan di musola aja gitu, biar bareng-bareng kita semua. Oh boleh Pak gitu. Oh rame waktu itu ketemu. Jadi kan aku bisa kenalan dalam waktu singkat, artinya bisa ketemu di masjid, di musola. Artinya memang musola itu tempat berkumpul, tempat silaturahmi, dan tempat kita beribadah. Dan yang beda adalah yang tadi aku bilang, perpindahan, terus anak-anak makin gede, makin mengerti, makin pahami. Terus musola juga udah jadi lebih bagus ya. Ini rumah sebenarnya udah tanah lama aku beli ya, sebelum menikah udah aku beli. Tapi sempat kan memang aku sempat berhenti syuting kan, jadi cukup terbengkalai lah, artinya bangun baru setengah jadi terus nggak dibangun lagi gitu. Nah tapi alhamdulillah setelah itu, alhamdulillah Allah kasih rezeki, akhirnya kita bisa bangun. Nah setelah bangun ada beberapa yang belum benar, artinya kayak kolam renang masih bocor dan ada beberapa hal yang lainnya. Artinya setelah itu aku sama istri sepakat kita pindah dulu yuk. Pindah dulu, setelah pindah ini direnovasi dan ada sekitar, aku lupa ya 11 bulan, berapa belas bulan, di atas tahun lah. Di atas tahun, artinya kan puasa tahun lalu di sana waktu itu kan. Nah sekarang puasa tahun ini di sini. Dan memang alhamdulillah ya Allah kasih rezeki, kita senang dan enak juga tetangga. Tetangga di sana juga enak-enak. Tetangga di sana ya, tetangga di sini juga masya Allah banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.